mencekam. Makhluk halus wewe gombel yang suka menculik anak kecil untuk dijadikan tumbal. Kisah misteri ini terjadi sudah sangat lama, tepatnya di pinggiran kota Yogyakarta pada tahun 1954, ketika usia kakek saya masih sekitar 10 tahun. Suasana kampung kakek saat itu sangat sepi. Dalam satu kampung hanya terdapat sekitar 10 rumah. Di sekelilingnya masih banyak lahan kosong yang ditumbuhi pepohonan besar dan rindang. Saat itu, listrik belum masuk ke kampung sehingga malam hari sangat gelap dan mencekam. Kakek saya bercerita bahwa ada sebuah pohon randu yang sangat besar di pojok kampung. Pohon itu terkenal sangat angker dan dikenal sebagai tempat tinggal makhluk halus bernama wewe gombel. Sosok ini konon sangat sakti dan sulit dikalahkan. Setiap malam satu suro, wewe gombel dipercaya berkeliaran untuk menculik anak-anak kecil. Anak-anak tersebut akan dijadikan tumbal untuk sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Pola kejadiannya selalu sama, yaitu anak-anak yang bermain di luar rumah saat maghrib akan hilang secara misterius. Itulah sebabnya warga selalu waspada ketika malam satu suro tiba. Pada malam kejadian, kakek buyut dan nenek buyut menyuruh kakek saya tetap berada di dalam rumah. Suasana saat itu sangat gelap, hanya diterangi lampu minyak tanah atau lampu semprong. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar bersahutan, menambah suasana yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang, disertai bau amis, seperti ikan lele segar. Suara angin semakin keras dan terasa semakin dekat ke rumah kakek saya. Bau amis juga makin menyengat, membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan rumah. Kakek buyut yang penasaran mengintip melalui celah dinding anyaman bambu. Kakek saya juga ikut mengintip dan melihat sosok wanita bergaun putih lusuh berdiri di luar. Rambutnya panjang sampai pinggang dan terlihat payudaranya menggantung sampai paha. Wajahnya hitam dan matanya sebesar bola kasti berwarna putih menyala. Tatapannya sangat tajam dan menyeramkan. Kakek saya langsung ketakutan dan lari masuk ke kamar. Ia menutup wajah dengan bantal dan menggigil ketakutan. Suara angin kembali terdengar dan menjauh ke arah selatan kampung. Di sanalah rumah Pak Bejo berada. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan anak kecil dan cekikikan wanita yang sangat mengerikan. Suara itu terdengar jelas disertai angin kencang yang kembali menjauh. Kakek buyut menduga anak Pak Bejo telah diculik oleh wewe gombel. Suasana semakin tegang dan menakutkan. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Ketika dibuka, terlihat Pak Bejo berdiri dengan wajah panik dan napas terengah-engah. Ia berkata, "Tolong, anak saya diculik oleh wewe gombel." Kakek buyut segera memukul kentongan untuk memanggil warga. Warga kampung pun berkumpul di depan rumah kakek saya, termasuk seorang praktisi supranatural bernama Mbah Deksono. Ia menjelaskan bahwa wewe gombel hanya bisa ditangkal dengan ritual khusus. Ritual itu menggunakan musik jatilan yang harus dimainkan di bawah pohon randu. Mbah Deksono memimpin sekitar 20 warga untuk menjalankan ritual tersebut. Setibanya di pohon randu, Mbah Deksono membakar kemenyan dan membacakan mantra. 10 orang memainkan alat musik jatilan, sementara yang lain mengelilingi pohon sambil melantunkan doa.
asap putih tiba-tiba muncul dari bawah pohon dan berubah menjadi sosok Wewe Gombel. Di ketiaknya terlihat anak kecil yang sedang dijepit. Sosok itu mulai menari mengikuti irama musik jatilan. Musik dimainkan terus-menerus agar Wewe Gombel terhipnotis dan lupa akan keberadaan manusia di sekitarnya. Tanpa disadari, anak kecil yang dibawanya jatuh ke tanah. Mbah Deksono memberi isyarat agar Pak Bejo segera menyelamatkan anaknya. Pak Bejo langsung mengambil anaknya dan berlari sejauh mungkin dari lokasi. Ketika musik dihentikan, Wewe Gombel menyadari bahwa anak itu telah hilang. Ia mengamuk dan hendak menyerang, namun Mbah Deksono berhasil menahannya dengan kekuatan kebatinan. Semua warga terus membaca mantra untuk membantu mengunci kekuatan makhluk itu. Sosok Wewe Gombel mengeluarkan suara mengerikan, tetapi akhirnya berubah menjadi asap tebal dan perlahan menghilang. Semua orang mengucap syukur karena anak Pak Bejo berhasil diselamatkan. Mereka kemudian berjalan pulang ke rumah Pak Bejo. Di sana, anaknya terlihat linglung dan tidak bisa diajak bicara. Mbah Deksono mulai membacakan doa sambil memijat leher dan punggung anak tersebut. Ia meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak itu bisa kembali seperti semula. Suasana rumah sangat hening ketika tiba-tiba angin kembali bergemuruh. Bau amis dan apek pun kembali tercium dengan sangat kuat. Mbah Deksono segera meminta semua orang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia juga menyuruh Pak Bejo menabur garam di depan pintu rumah sebagai perlindungan. Suara cekikikan mengerikan terdengar lagi, menandakan Wewe Gombel belum menyerah. Sosok itu muncul dan melayang tepat di depan pintu. Wewe Gombel tampak marah dan ingin menerobos masuk, tetapi terhenti di atas garam yang ditaburkan. Ia melayang ke kiri dan ke kanan sambil mengeluarkan suara mengerikan. Semua orang terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh keyakinan. Suasana sangat tegang dan menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari depan rumah. Sosok Wewe Gombel terbakar hebat dan berubah menjadi asap putih tebal. Bau amis dan terbakar menyebar ke seluruh ruangan. Wewe Gombel akhirnya benar-benar menghilang. Setelah situasi tenang, Mbah Deksono kembali memijat anak Pak Bejo sambil membaca doa-doa khusus. Tak lama kemudian, anak itu menangis kencang dan memeluk orang tuanya. Semua orang bersyukur dan memuji kebesaran Allah. Anak itu pun mulai pulih dan bisa berbicara kembali. Dengan suara polos, anak itu menceritakan pengalamannya. Ia dibawa terbang ke pohon randu yang berubah menjadi bangunan megah. Di sana, banyak anak-anak lain yang tampak sedih dan bekerja membersihkan tempat itu. Suasana di dalam bangunan sangat menyeramkan. Anak itu mengatakan bahwa ia tidak bisa berbicara selama berada di sana. Ia ketakutan dan merasa terkurung. Saat musik jatilan terdengar, bangunan itu berubah kembali menjadi pohon randu. Saat itulah ia terlepas dari genggaman Wewe Gombel. Orang-orang di kampung pun menyadari bahwa suara tangisan anak-anak yang selama ini terdengar dari arah pohon randu bukanlah halusinasi. Mereka yakin bahwa pohon itu memang dihuni makhluk halus yang menculik anak-anak. Sejak kejadian itu, warga semakin waspada, terutama saat malam satu suro tiba. Kisah ini menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan kisah ini pun berakhir.
Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah misteri kali ini. Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Kita bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.